Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah antara diminkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah nikmat yang sangat luar biasa, yakni nikmat iman dan juga nikmat Islam. Juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Salam salam mari kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada perkuliahan hari ini dapat mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mahasiswa 2020 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melakukan perkuliahan yang kedua, pertemuan kedua, yakni pada mata kuliah kewirausahaan. Tentu sudah saya sampaikan kemarin mengenai rencana pembelajaran semester yang terkait tentang kewirausahaan ini. Hari ini adalah pertemuan kedua. Insya Allah kita akan mengulas tentang apa saja teori-teori kewirausahaan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, meridhai perkuliahan kita pada hari ini. Bersama-sama kita buka perkuliahan hari ini dengan pasukan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan dan umul kitab keramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah, tentu saya mengulang lagi, flashback kembali tentang tujuan dari mata kuliah kita ini. Bahwasanya tujuan kita mempelajari mata kuliah kewirausahaan ini adalah yang pertama, kita berusaha untuk membuat mahasiswa-mahasiswi di setiap semua ini berpikir secara kritis, kreatif, kemudian sistemik, jadi secara mengglobal wawasannya, kemudian secara ilmiah, berwawasan luas, dan juga memiliki etos kerja yang tinggi. Yang kedua adalah mahasiswa memiliki semangat dalam berwirausaha dan berjiwa bisnis. Yang ketiga, mahasiswa memiliki kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Jadi kalau kita lihat bahwasanya banyak sekali motivator, orang yang memberikan motivasi untuk berwirausaha, ternyata yang paling penting adalah ilmu. Jadi kalau kita punya ilmunya, jangankan kewirausahaan ataupun bisnis, usaha, segala kegiatan kita akan diberikan kemudahan. Yang ketiga, selanjutnya adalah memiliki kesadaran untuk merubah budaya yang awalnya mental mencari kerja, mental menjadi buruh, mental menjadi pekerja. Maka ke depan kita punya mindset ataupun pola pikir bagaimana caranya menciptakan pekerjaan, menciptakan lapangan kerja. Dan yang terakhir, harapannya dengan perkuliahan kita hari ini adalah mahasiswa memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan dengan melahirkan kemampuan dan memiliki cita-cita yang tinggi. Jadi perubahan itu dimulai dari sekarang. Dalam artian kita ingin sukses, maka apa saja tahap-tahap untuk menjadi sukses ini, maka dari itu kita perlu melakukan perubahan-perubahan yang mulai paling kecil. Misalkan pada hari ini kita mulai merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita, mungkin setelah subuh, mungkin kita masih tidur, tapi ketika kita punya cita-cita ingin sukses, maka kita harus mengubah dan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna atau tidak bermanfaat untuk kita. Ya, mulai pagi ini kita sudah sholat subuh, lakukan segala sesuatu hal yang bernilai positif, sampailah nanti malam itu subhanallah kita akan mendapatkan progres perubahan yang mana akan menuntun kita kepada cita-cita yang kita inginkan.
Adapun secara spesifik ataupun khusus mata kuliah kewirausahaan ini memiliki tujuan, yakni yang pertama agar memiliki minat ataupun kemampuan dan juga kemampuan dalam berwirausaha. Yang kedua, agar termotivasi untuk mendirikan usaha, terutama usaha kecil dan menengah atau disingkat UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, di mana ya levelnya di bawah 200 juta secara omset. Nah, ini penting kita memiliki motivasi agar memang membuat diri kita semangat dalam melakukan ataupun mendirikan usaha. Yang ketiga, memahami teknik untuk mendirikan usaha, cara membaca peluang, dan juga menjalankan usaha itu secara profesional. Dan yang terakhir, merancang rencana wirausaha ke depan dimulai dari sekarang. Kalaupun kita sekarang belum memiliki perusahaan, belum memiliki tempat usaha, tentu dengan perkuliahan ini mudah-mudahan kita bisa merancang bagaimana kita mendapatkan sebuah rancangan bisnis atau dikatakan bisnis plan, sehingga ke depan kalian setelah pasca dari kampus, tamat dari kampus, bisa melakukan menjajaki bisnis yang sudah kalian buat ataupun konsep. Adapun kompetensi yang diharapkan dari perkuliahan hari ini adalah kompetensi yang pertama, kognitif, yakni memahami, tidak hanya kita membaca, mempelajari, tapi paham apa sih esensi atau tujuan dari perkuliahan kewirausahaan. Yang kedua adalah afektif, menjadi pola hidup. Nah, harapannya kalaupun kita punya minat ingin berusaha terjun di dunia entrepreneur atau kewirausahaan, jadikanlah hari-hari kalian menuju tahap-tahap menjadi seorang entrepreneur sejati. Jadi kalau dari segi Islam kita dapati bahwa seorang muslim, apalagi dia seorang pengusaha muslim, pasti dia sudah memiliki peramalan. Peramalan maksudnya adalah amal-amal ibadah yaumiyah, baik itu sunnah maupun wajib, sehingga memang itu menjadi pola hidup dia. Misalkan membiasakan untuk sholat tahajud, membiasakan untuk sholat duha, sehingga melancarkan rezekinya, seperti itu. Yang ketiga, psikomotorik atau spontan dan otomatis. Nah, setelah kita melakukan rutinitas tadi, secara otomatis, secara spontan, apapun yang terjadi, walaupun hujan maupun badai, kalau kita sudah terbiasa dengan kegiatan pola hidup yang baik, yang positif, maka insya Allah secara spontan dan secara otomatis semua itu akan terlaksanakan. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang pengertian kewirausahaan, ciri-ciri kewirausahaan, sikap mental kewirausahaan, dan keterampilan kewirausahaan. Tentu dalam perkuliahan kita memiliki beberapa landasan dasar dalam mengampu mata kuliah ini. Yang pertama, Inpres nomor 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Yang kedua, SKB Menteri Negara Koperasi, kalau sekarang namanya Dinas UMKM ya, Koperasi Usaha Menengah Kecil, Usaha Mikro Kecil Menengah. Nomor 2 SKB garing Menek garing 6 garing 2000, dan nomor 4 garing U garing SKB garing 2000 tanggal 29 Juni 2000. Kewirausahaan atau dalam istilah asingnya adalah entrepreneurship. Ada pertanyaan untuk kita seperti itu. Ketika kalian ditanyakan dengan persoalan ini, apa yang akan saudara lakukan setelah menyelesaikan pendidikan sarjana S1? Maka Anda yang pertama mencari pekerjaan untuk menjadi pegawai, atau yang kedua menjadi wirausaha, atau yang ketiga menjadi karyawan sambil berwirausaha. Tentu jawaban ini kalianlah yang bisa menjawab secara pribadi. Maka dari itu sangat penting bahwa kita bisa melakukan pemetaan yang harus kita lakukan, sehingga insya Allah setelah kita tamat dari kuliah kita tidak bingung lagi mau pilih yang mana, apakah kita mau menjadi seorang pengusaha ataupun kita mau menjadi seorang pegawai, atau dua-duanya seperti itu. Kita akan mempelajari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Seorang penulis buku tentang motivasi, yakni Max Gardner, pernah mengkritik sistem pendidikan di Amerika Serikat tahun 70-an. Beliau berkata bahwa banyak sekali lulusan-lulusan itu
mempunyai mental buruh atau mental ingin menjadi pegawai, bisa pegawai negeri atau pegawai swasta, dan juga kurang mampu dan belum bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Dan ini pas untuk kita yang ada di Indonesia, bahwa banyak sekali perguruan tinggi baik itu swasta maupun negeri, yang mana mereka hanya menyiapkan lulusan-lulusan yang siap kerja, tidak menyiapkan lulusan-lulusan yang memang siap untuk berkarya atau membuka lapangan pekerjaan. Kemudian kita lanjut kepada fenomena yang ada di Indonesia tentang pengangguran. Bahwasanya jumlah pengangguran di Indonesia lebih kurang 10%. Dalam artian 10% ini termasuk dalam kategori kaum intelektual, yang mana mereka menyandang gelar sarjana, diploma, bahkan strata 2 dan lain-lain. Dan ini menjadi bahan diskusi kita bersama, siapa yang disalahkan? Apakah mahasiswa itu sendiri, ataukah orang tuanya, ataupun pemerintah? Tentu kita akan bahas nanti ketika memang ada tanya jawab. Apakah kalian sepakat yang disalahkan adalah orang tua kalian, atau kalian sendiri, atau pemerintah atau penyedia pendidikan itu atau perguruan tinggi itu sendiri? Berdasarkan penelitian bahwa mahasiswa sulit untuk memulai konsep ataupun melakukan yang namanya berwirausaha dengan berbagai alasan, beribu alasan, yang memang mereka tidak sama sekali ingin melakukan atau mencoba menjadi seorang pengusaha. Yang kedua, didukung oleh lingkungan budaya masyarakat dan keluarga yang dari dulu selalu ingin anak menjadi orang gajian atau pegawai. Tentu ini sudah menjadi konsumsi publik, bahwasanya kita dalam hal orang tua kita, dalam hal cita-cita, pasti mereka yang menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Akan tetapi perlu kita sadari bahwa setiap orang tidak memiliki kesamaan basic, ya. Jadi tidak memiliki keterampilan yang sama. Maka dari itu orang tua tidak bisa memaksakan bahwa anaknya ingin menjadi PNS ataupun pegawai negeri atau pegawai swasta. Ini yang menjadi survei bahwa hampir sebagian besar orang tidak mau berwirausaha karena memang salah satu faktor adalah orang tua yang tidak mengizinkan. Yang selanjutnya adalah mereka banyak sekali orang yang cenderung mendorong anak-anaknya menjadi pekerjaan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa selain pekerja pegawai negeri juga menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan. Dan juga stigma ataupun paradigma yang dibangun oleh orang-orang tua bahwa mereka lebih bangga ketika anaknya menjadi pegawai, menjadi buruh, menjadi PNS atau ASN itu saat ini. Itu menjadi sebuah alasan kenapa mereka mengajak atau menyuruh anaknya menjadi seorang pegawai. Karena prestis, anggapan bahwa kalau kita pegawai negeri, kalau kita pegawai karyawan, perusahaan itu levelnya tinggi. Akan tetapi tidak. Justru wirausaha menurut saya itu akan lebih terhormat karena kita memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kita bisa menggaji orang, kita bisa mengajak orang, sehingga kita bisa memberikan manfaat lebih banyak daripada kita sebagai pegawai. Dan juga faktor lain adalah tidak ada atau sulitnya memiliki modal. Ternyata dalam wirausaha ini tidak hanya modal keuangan atau finance, tapi juga modal mental. Secara mental ini perlu dibangun oleh setiap orang yang ingin berwirausaha. Kenapa? Karena berwirausaha ini, kalau kita memiliki modal secara mental, kita memiliki niat yang teguh untuk menjadi pengusaha, semua cara akan bisa kita lakukan. Apalagi dalam modal, khususnya finance tadi, kita banyak sekali peluang-peluang untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari baik pemerintah maupun perusahaan atau CSR. Menurut McLennan di tahun 2000,
negara akan maju, dikatakan maju apabila di suatu negara itu terdiri ataupun berjumlah 2% dari populasi penduduknya. Jadi ada 2% pengusaha atau wirausahawan yang mana mereka benar-benar ya menjadikan pekerjaan itu untuk terkategori dalam UMKM tadi. Jadi kalau menurut McLennan ini negara yang dikatakan maju itu ketika memang 2% dari populasi penduduknya itu adalah wirausaha. Sedangkan di Indonesia sudah banyak sekali orang yang ada di Indonesia, bahkan hampir menembus 400.000 jiwa. Dari sekian banyak penduduk di Indonesia ini hanya lebih kurang 400 jiwa atau kurang dari 1% populasi penduduk Indonesia yang berjumlah lebih kurang 200 juta lebih. Nah ini sangat jauh dari harapan atau dikatakan negara yang akan dikatakan maju, karena kita di Indonesia ini masih sangat minim untuk wirausahawannya, di bawah 1%. Sedangkan kita telusuri bahwa negara sebelah, negara tetangga kita Malaysia itu sudah masuk pada kategori 5% dari total populasinya. Pun juga disusul dengan Singapura 7,2%, dan yang paling tinggi adalah Amerika Serikat sebesar 11,5%. Menurut Insinyur Ciputra dalam majalah Kompas di bulan Agustus tahun 2019 bahwa beliau punya statement, generasi muda sudah saatnya mengubah pola pandang atau mindset. Jangan sampai hanya berpikir menjadi pegawai setelah lulus dari lembaga pendidikan tinggi, apalagi pegawai negeri atau ASN. Menjadi wirausaha perlu dipikirkan sebagai pilihan. Kemudian menurut beliau juga menyatakan bahwa ada 3 jenis wirausaha. Yang pertama, necessity entrepreneur, yakni menjadi wirausaha karena terpaksa atau desakan kebutuhan hidup. Jadi awal-awalnya karena tidak ada lagi solusi, maka dia berusaha. Nah ini kategori yang pertama. Yang kedua, replicative entrepreneur, yang cenderung meniru bisnis yang sedang ngetrend sehingga rawan terhadap persaingan atau kejatuhan. Untuk saat ini kita dapati bahwa banyak sekali orang yang fokus pada bisnis yang namanya kesehatan, seperti penyediaan hand sanitizer, kemudian masker, kemudian hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan. Ini tren untuk saat ini dan wajar sebenarnya untuk kita ambil peluang ini, karena memang untuk saat ini kebutuhan orang tidak hanya makan, tapi masker, hand sanitizer atau pembersih tangan ini menjadi kebutuhan, dan ini masuk pada kategori yang kedua, yakni replicative entrepreneur. Yang ketiga, innovative entrepreneur, wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang dan meningkatkannya. Jadi dengan berjalannya waktu, kemajuan zaman, dia harus mengikuti kemajuan zaman ini. Dia harus berinovasi, dia harus memiliki kreativitas tinggi sehingga memang bisnisnya bisa maju dan go beyond, seperti itu. Solusinya adalah lembaga pendidikan tinggi atau perguruan tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa entrepreneur atau wirausaha sehingga mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship Indonesia perlu ditingkatkan. Ini menjadi solusi dari sekian banyak problem-problem tentang fenomena pengangguran di Indonesia. Solusinya adalah salah satunya adalah dengan hadirnya perguruan tinggi yang mampu menciptakan jiwa wirausaha, minimal jiwa. Kenapa? Karena ketika orang sudah termindset, ketika orang sudah memiliki jiwa entrepreneur, ketika itulah dia bisa memulai untuk lebih cepat suksesnya dibanding orang yang mungkin secara mendadak menjadi pengusaha. Tapi kalau kita sudah dididik dari awal semester 1 sampai semester akhir, mempelajari tentang kewirausahaan, apalagi kita sebagai muslim, kita akan diberikan banyak sekali pengetahuan baik dari fikih muamalah, dan juga lebih fokusnya tentang kewirausahaan itu sendiri. Dan insya Allah dengan adanya kita Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam dan kita sebagai mahasiswanya dan kami sebagai pengelolanya, kita berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan pengusaha-pengusaha muslim
yang mana akan menjadi penerus tonggak estafet bangsa ini. Jadi Indonesia insya Allah akan maju ketika banyak sekali orang-orang yang berwirausaha sesuai dengan statement dari McLennan tadi. Seperti itu. Kemudian kita akan melihat latar belakang yang perlu dimiliki dalam berwirausaha. Jadi kita harus memiliki visi dan misi yang sangat bagus dan baik dan tepat dalam menatap masa depan yang lebih baik. Yang kedua, kita harus memiliki kemampuan kemandirian dalam hal membuka lapangan pekerjaan itu sendiri. Yang ketiga, tentu walaupun kita memiliki perusahaan yang kecil, katakanlah toko, akan lebih enak dan terpandang prestisnya lebih tinggi dibanding kita orang yang menerima sebenarnya. Lebih baik kita memberi atau sebagai bos atau katakanlah sebagai pemilik atau owner bisnis itu sendiri. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pola. Dalam pola pikir kita ini tentu jangan sampai kita berpikir berwirausaha itu sulit seperti itu ya. Akan tetapi kita harus meyakinkan pada diri kita sendiri bahwa berwirausaha ini sangat mulia karena sudah diberikan contoh suri tauladan terbaik kita ada Nabi Muhammad SAW, seorang pengusaha, seorang entrepreneur, dan ini menjadi paradigma kita bersama bahwa kita harus menomorsatukan yang paling tinggi pada saat posisi dalam hal pekerjaan ini. Karena dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, maka ini menjadi motivasi kita, menjadi mindset kita bahwa menjadi pengusaha itu mulia, menjadi pengusaha itu sangat bermanfaat bagi orang banyak seperti itu. Jadi motivasi kita selain kita memperbaiki pola pikir, mental kita, dan juga ya kita meyakinkan kepada orang tua kita, keluarga kita, dan kita mengajak mereka membiasakan untuk menciptakan pekerjaan dari kanak-kanak, dari sampailah perguruan tinggi, bahkan sampai nanti kita lulus di perkuliahan. Tentu dalam pembelajaran kewirausahaan dari awal ini tentu sebenarnya tidak hanya belajar dari perguruan tinggi saja, tapi sudah dilakukan sejak sekolah dasar, bahkan SMP maupun SMA sudah mempelajari tentang ilmu pengetahuan sosial, lebih spesifik tentang kewirausahaan. Tentu di perkuliahan ini akan kita bahas lebih spesifik dan lebih mendalam lagi, sehingga insya Allah dengan izin Allah materi-materi perkuliahan kita akan bisa kita implementasikan nanti setelah di pasca dari kampus. Kemudian motivasi menjadi wirausaha tadi, yang pertama bisa jadi kita mendapatkan motivasi dari dosen-dosen atau tenaga pengajar seperti saat ini, dan juga kita mendapatkan motivasi dari pemerintah karena pemerintah banyak sekali program pemberdayaan umat, pemberdayaan ekonomi, sehingga itu bisa menjadi motivasi kita untuk mendapatkan peluang itu, mendapatkan bantuan hibah seperti itu. Dan yang ketiga mungkin ini agak lebih profesional, swasta, bank, dan pengusaha. Banyak sekali motivator ataupun inspirator kita dalam khususnya mahasiswa untuk berwirausaha, baik itu kita dapatkan dari lembaga-lembaga atau instansi perusahaan swasta maupun bank, dan juga pengusaha-pengusaha yang menginspirasi kita, sehingga ini menjadi motivasi kenapa kita harus menjadi pengusaha, karena memang sejatinya sangat mulia sekali kalau kita menjadi seorang wirausaha. Tentu kita harus memiliki mimpi, dream. Jadi saya juga memiliki moto hidup. Dulunya saya punya moto hidup yang namanya 3B. Yang pertama berdoa, yang kedua berusaha, yang ketiga bertawakal. Jadi segala sesuatu itu saya lakukan 3 ini dulu. Saya berdoa kepada Allah SWT. Nah, berdoa ini termasuk dalam kategori dream. Ya, kita bercita-cita. Kita ingin menjadi seorang dosen, kita ingin menjadi seorang pengusaha, kita ingin menjadi seorang entrepreneur. Nah, ini yang harus kita camkan, bahwa membangun mimpi ini didasari dengan
keistiqomahan, keyakinan yang besar, dan juga kerja keras yang tinggi untuk mengejar cita-cita itu sendiri. Akan tetapi banyak sekali kita dapati bahwa setelah kita memiliki doa, memiliki dream, kita di fase kedua adalah pada saat pelaksanaan. Jadi berusaha kalau dalam prinsip saya tadi. Jadi ada banyak sekali paradigma yang terpikirkan atau terlintas, takut rugi, takut bangkrut. Atau yang kedua, merasa tidak memiliki masa depan yang pasti. Jadi kalau kewirausahaan ini tidak tentu, mungkin tahun depan bisnis masker ini akan lebih prospek atau seperti apa. Jadi paradigma itu selalu muncul dalam pemikiran seorang calon wirausahaan itu. Dan yang terakhir, merasa bingung dari mana memulai usahanya, mau dari nol atau dari mana. Ini kebingungan inilah yang menjadi kendala-kendala di awal biasanya orang yang ingin mencoba menjadi wirausaha. Secara umum ataupun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sanusi di tahun 1994, kewirausahaan merupakan suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Adapun menurut pendapat Drucker di tahun 1959, kewirausahaan merupakan ability to create the new and different. Jadi suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, different. Ada juga menurut Zimmerer di tahun 1996, beliau mengartikan bahwa kewirausahaan merupakan suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Dan selanjutnya, kewirausahaan menurut Soeharto Prawiro di tahun 1997, suatu nilai yang diperlukan untuk memulai usaha atau startup phase dan perkembangan usaha atau venture growth. Ada lagi definisi kewirausahaan, suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru, kreatif, dan sesuatu yang berbeda atau inovatif yang bermanfaat, memberikan nilai lebih atau value added. Kemudian kewirausahaan juga merupakan suatu usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Kesimpulannya, ada 6 konsep. Yang pertama, kreatif dan inovatif, create new and different, yang dijadikan kiat dasar-dasar sumber daya, proses dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi risiko. Oke, selanjutnya keuntungan kerugian untuk ketika seorang mengambil pilihan untuk menjadi seorang wirausaha. Yang pertama, keuntungannya atau benefitnya adalah otonomi. Dia bisa melakukan apapun yang ia inginkan karena usaha itu punya dia sendiri. Yang kedua, tantangannya di awal seperti berat, seperti mungkin memulai hal-hal baru itu sangat berat. Seperti kalian mungkin yang baru tamat sekolah menengah SMA atau sederajat, untuk melakukan perkuliahan ini berat karena memang secara sistem perkuliahannya itu berbeda dengan di sekolah seperti itu. Jadi tantangan awal itulah yang harus harus selaras dengan semangat dan motivasi dan memiliki perasaan yang berkobar untuk berprestasi, untuk sukses dalam wirausaha ini. Jadi di tantangan awal ini sebenarnya menjadi peluang ataupun keuntungan karena kita tertantang dalam melakukan suatu hal baru dalam berusaha. Yang kedua, keuntungan kita bisa mengontrol keuangan, financial control. Jadi mengontrol pengawasan atau mengontrol keuangan ini, kita sendiri yang mengontrolnya, alur cash flow-nya, arus kasnya keluar, arus kas masuk maupun keluar. Yang ketiga, memiliki legitimasi moral yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan kesempatan kerja. Jadi kita memiliki nilai-nilai yang mana nilai itu cenderung bermanfaat bagi orang banyak karena banyak orang yang akan menjadi karyawan kita seperti itu. Dan adapun kelemahan atau kerugiannya,
pengorbanan personal. Tentu tidak ada segala sesuatu itu tidak ada pengorbanan. Di awal harus memiliki pengorbanan di awal. Waktu, tenaga, bahkan keuangan kita akan tergerus untuk melakukan wirausaha ini. Akan tetapi jangan berjalannya waktu semua itu akan terganti dengan kesuksesan yang akan datang. Dan juga yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini karena perusahaan itu punya kita, maka kita harus melakukan tanggung jawab itu sendiri. Dan terakhir, margin itu cenderung kecil. Kenapa? Karena memang modal kita itu terbatas. Tapi kemungkinan gagal atau rugi itu sangat kecil atau minim. Adapun tips-tips dalam memulai usaha, wirausaha adalah yang pertama, pilih bidang usaha yang Anda minati dan memiliki hasrat dan pengetahuan yang ada di dalamnya. Jadi kita punya feeling, oh saya kayaknya bisnisnya di kesehatan, atau saya sebagai reseller, atau saya sebagai otomotif. Nah silakan sesuai dengan bidang yang diminati atau sesuai dengan kemampuan yang diminati. Yang kedua, perluas dan perbanyak jaringan bisnis dan pertemanan. Tentu dalam konsep berwirausaha ini tidak bisa kita bahasanya menunggu, duduk diam. Kalau dalam istilah pepatah itu hanya menabur gula. Jadi kalau kita tabur gula, semut akan datang. Belum tentu. Karena mungkin yang lain juga menabur gula. Maka dari itu kita perlu yang namanya relasi jaringan bisnis atau pertemanan. Sehingga kita bisa mengajak mereka dalam konsinyasi, dalam kerjasama, menitip barang dan lain-lain. Ini perlu dan sangat penting. Yang ketiga adalah jaga kredibilitas dan brand image. Jadi kredibilitas itu banyak sekali. Kita harus jujur, kita harus memiliki kualitas dan kuantitas yang baik dalam menjual produk-produk kita. Dan image orang tentang produk kita itu harus dijaga benar. Jangan sampai image buruk yang tersebar di kalangan calon-calon konsumen. Yang keempat, berhemat dalam operasional secara terencana dan serta sisihkan uang untuk modal kerja dan penambahan investasi alat produksi atau jasa. Tentu kalau kita sudah menjadi pengusaha, kita harus benar-benar merencanakan perencanaan keuangan kita. Jangan sampai kita terjerumus dengan godaan-godaan sementara. Mungkin untung kita hari ini profitnya 5 juta. Tapi belum tentu besok dan lain-lainnya. Maka dari itu perencanaan keuangannya harus ditata dengan baik. Adapun tentang perencanaan keuangan ini sebenarnya sejatinya sudah ada yang namanya financial planner, Islamic financial planner. Jadi perencanaan keuangan syariah. Jadi kalau kita menjadi seorang pengusaha, kita harus mengeluarkan biaya atau cost ataupun keuangan kita sesuai dengan kebutuhan dan pengeluaran kita seperti itu. Dari Islamic Financial Planner ini mendapati lebih kurang 4 ya seperti itu. Pos yang pertama adalah ketika kita mendapatkan pendapatan atau mendapatkan uang, maka pos yang pertama adalah kita memberikan hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah masuk nisab dan haul, kita harus wajib membayar zakat. Tapi kalau tidak, kita berikan kepada Allah berupa infak. Yang kedua, ketika memang mungkin saudara-saudara sekalian melakukan bisnis usaha ini melalui modal dari perbankan syariah ataupun keuangan syariah lainnya, maka yang kedua adalah membayar hutang. Yang ketiga, ketika kita sudah mendapatkan gaji atau mendapatkan keuntungan dari usaha kita, maksud saya, maka yang selanjutnya adalah ketika kita sudah mendapatkan keuntungan, maka selain kita menyisihkan untuk Allah, untuk pada pos zakat infak sedekah, yang kedua membayar hutang, yang ketiga adalah memberikan menyisihkan untuk modal kerja, menambahkan investasi mungkin selain bisnis yang kita lakukan saat ini. Mungkin kita membeli saham, membeli obligasi di pasar modal syariah. Dan yang terakhir adalah ketika semuanya sudah terpenuhi, maka yang terakhir adalah itulah untuk kalian sebagai kebutuhan sehari-hari.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk program hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada Allah yang manapun saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.